Pemirsa, serangan yang terjadi di dekat area kedutaan Rusia di Tehran, Iran menambah panjang eskalasi konflik di kawasan tersebut. Insiden terjadi di tengah memburuknya hubungan Iran dengan Israel dan meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat. Pertanyaan besarnya, jika konflik terus meluas, akankah Rusia turut membela Iran atau justru memilih menahan diri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar geopolitik dan hukum internasional Raymond Sihombing. Selamat malam Pak Ray. Selamat sore, selamat malam waktu Jakarta, selamat sore waktu. Ya, selamat sore dengan Eva di studio. Kabar baik, Pak Ray, semoga juga dalam kondisi baik. Pak Ray, ada serangan yang terjadi di dekat kedutaan besar Rusia di Iran dan banyak korban meninggal dunia. Meski AS dan Israel belum mengonfirmasi serangan itu, tapi menurut Anda, apa pesan di balik serangan itu, Pak Ray? Sebenarnya sudah jelas ketika awal mula Amerika Serikat melakukan serangan dan juga penculikan terhadap Presiden dari Venezuela, yaitu Nicolas Maduro. Sebenarnya ada upaya dari Amerika Serikat untuk tidak ikut campur langsung begini, karena strategi nasional Amerika Serikat, kalau kita membaca di situ tidak pernah dituliskan secara langsung bahwa ancaman terbesar bagi Amerika Serikat itu adalah, atau musuhnya kalau bahasa kasarnya, adalah Rusia dan China. Tetapi Amerika Serikat dalam hal ini, dan nanti kita bicara juga tentang Israel, dia bergerak di belakang layar, dalam artian dia menyerang bukan langsung ke bentuk pertahanan ke Rusia, tetapi ke negara-negara yang dianggap masuk dalam kita katakanlah misalnya beberapa negara yang ada di yang sudah selama ini, ya, Venezuela, Iran, lalu Kuba juga sekarang yang masuk dalam konteks BRICS Plus. Nah, apa artinya bahwa Amerika Serikat ingin memberikan sinyal, dan sinyal itu terus-terusan disampaikan oleh Amerika Serikat melalui serangan-serangan seperti yang terjadi sekarang, yang diceritakan, yaitu pengeboman dekat kedutaan Rusia. Ini mau mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa, hey Rusia, kita udah dekat kalian, kalian jangan macam-macam, jangan coba berani-berani untuk mendekat ke sini, konflik ini, atau membantu Iran dalam hal ini yang sedang berada dalam Israel melawan Iran. Tetapi sebenarnya Rusia sama sekali, bahkan pagi ini Presiden tidak berbicara apa ya, mengeluarkan pernyataan itu, tetapi Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, yaitu Sergei Lavrov, sudah mengatakan dalam sebuah pernyataannya pagi ini bahwa sebenarnya dialog dengan Amerika Serikat, seluruh dunia sudah tahu seperti apa akan berakhir. Ini sebenarnya adalah satu sinyal bahwa sebenarnya Rusia tidak bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi ketika Amerika Serikat bermain simbolisme atau bermain tanda-tanda dengan melakukan serangan dekat ke kedutaan, tetapi tidak langsung ke kedutaan, karena kalau kita bisa lihat di berbagai sumber berita, tidak ada korban jiwa dari warga negara Rusia, tetapi sebenarnya ini kan bahasa pertanda. Nah, tetapi Rusia juga menjawab itu dengan bahasa pertanda. Nah, sekarang yang memang sedang tren di dunia adalah bahwa permainan antara Amerika Serikat, kekuatan besar di dunia, Amerika Serikat masih menganggap bahwa dia adalah kekuatan besar di dunia, meskipun sebenarnya Global South atau kelompok negara-negara berkembang termasuk di dalamnya juga Rusia dan negara-negara yang masuk dalam Shanghai Cooperation Organization atau BRICS itu sudah berpikir yang sebaliknya, bahwa sekarang pusat-pusat kekuatan itu bukan hanya ada di Amerika Serikat, tapi ada di berbagai negara. Nah, Rusia, bahkan Menteri Luar Negeri Rusia sudah menyatakan bahwa hari ini bahwa kita sudah paham pola permainan pemain besar ini. Beliau tidak mengatakan bahwa langsung ini Amerika Serikat, tapi semua orang bisa merujuk langsung kepada satu negara. Dan apa yang terjadi sekarang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran sudah bisa dilihat bahwa sebenarnya ini ada pola-pola atau ada usaha dari Amerika Serikat untuk melemahkan sahabat-sahabatnya negara-negara Global South, bisa dikatakan yang dipimpin oleh Rusia dan China. Oke, ada pesan Rusia jangan mendekat. Lalu di mana posisi Rusia dan China saat ini ketika Iran dalam 4 hari terakhir diserang oleh AS dan Israel, Pak Ray? Ketika belum terlihat ada dukungan secara terbuka, apakah ini hanya menunggu waktu saja atau sebaliknya mereka sedang berhitung untuk tidak mau terlibat secara langsung?
ada banyak teori untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi Rusia dan China di belakang konflik antara Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran. Sebenarnya kita semua tahu dan banyak analis yang menulis bahwa sebenarnya Amerika akan kalah ketika perang ini berlangsung lebih dari 4 minggu, dan itulah sebabnya beberapa hari lalu atau mungkin kemarin Trump menyatakan bahwa kami tidak akan lebih dari 4 minggu. Bahkan beliau yakin sekali bahwa ini perang ini nggak akan berlangsung dengan waktu yang sangat lama. Tapi justru disitulah peran Rusia dan China, seperti yang kita ketahui ya, beberapa bulan sebelumnya saya mencatat ada 2 bulan lalu pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Iran datang dengan pesawat kepresidenan Iran ke Moskow, dan itu sedikit sekali diberitakan di Rusia dan di dunia internasional. Kemudian bulan lalu sebelum adanya konflik ini, pecahan konflik ini, juga ada pejabat militer dan juga utusan khusus dari Presiden Iran ke Rusia. Dan ini kita tahu, dan berita-berita di Rusia memberitakan bahwa ada bantuan Rusia untuk misalnya radar dan juga sistem pertahanan udara. Dan sebenarnya ada beberapa titik yang tidak diserang oleh Israel dan Amerika Serikat. Salah satunya misalnya adalah tempat pengayaan uranium yang dibangun dan di-generate oleh Rusia. Kenapa? Karena dengan diserangnya titik itu, maka sebenarnya itu akan menjadi kerugian buat negara-negara di Timur Tengah dan juga kerugian buat Amerika Serikat yang pada saat ini Trump butuh suara di internal Amerika Serikat untuk midterm, untuk kampanye di Kongres. Dan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya posisi Trump sudah berada di pojok, karena dengan membuat taruhan bahwa perang ini akan berakhir secepat itu, yang kita semua tahu bahwa itu tidak akan berakhir secepat itu. Bahkan beberapa analis politik dan geopolitik di Rusia dan di Eropa Barat sudah memperkirakan perang ini akan berlangsung bisa jadi antara 2 bulan sampai 6 bulan, bahkan mungkin lebih. Karena kita tahu bahwa Iran bukan Irak, bukan Afghanistan. Iran memiliki antara 3.000 sampai 8.000 rudal balistik, dan ini bukan rudal balistik seperti yang kita tahu ya disumbangkan oleh Eropa Barat atau Amerika Serikat ke Ukraina, yang banyak yang sudah tidak berfungsi atau usang atau dan lain sebagainya, banyak masalah. Jadi sebenarnya kita bisa lihat di sini bahwa Rusia dan China berperan di belakang layar. Kenapa? Karena mereka tidak ingin langsung bersinggungan dengan Amerika Serikat tentunya. Kalau kita bandingkan kekuatan apple to apple antara Iran dengan misalnya hanya dengan Israel, mungkin Iran lebih kuat, tetapi ketika ada Amerika di belakangnya, Rusia paham itu, dan ada beberapa hal yang memang menjadi fokus bantuan Rusia, dan salah satunya juga peran diplomatik Presiden Putin yang harus saya garis bawahi di sini. Setelah serangan Israel dan Amerika Serikat di hari pertama, Presiden Putin sudah sampai hari ini berhubungan langsung dan menelpon dengan 6 lebih perwakilan, salah satunya adalah di sini saya catat ya, Prince Qatar, Raja Bahrain, Qatar, pemimpin Qatar, dan juga Saudi Arabia, lalu Presiden Emirat Arab dan lain sebagainya, untuk tidak terpancing dalam konflik yang sebenarnya semua sudah paham arahnya. Oke, Pak Rey, artinya ada dukungan Rusia dari balik panggung perang, dan ada pernyataan terbaru dari Vladimir Putin. Ia menawarkan diri untuk siap menjadi juru damai akhiri perang Iran. Apa makna dari statement ini? Singkat saja. Dan possibilities-nya, kemungkinannya akan seperti apa? Ya, ini salah satu signal bahwa sebenarnya dari Presiden Vladimir Putin, yang satu-satunya negara dan satu-satunya pemimpin dunia sekarang yang bisa membantu Trump untuk menyelamatkan wajah Trump di Amerika Serikat dan di dunia adalah Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, dan juga China. Sampai saat ini belum terlihat arah-arah ke situ. Amerika masih dengan kebanggaannya, dengan kesongkatannya, merasa mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Meskipun sebenarnya mereka tidak punya ide ke depannya akan seperti apa. Kalau kita lihat, Lindsey Graham sampai mengatakan dalam press konferensi bahwa please rakyat Iran, tolonglah ubahlah rezim negara Anda. Ini kan mengisyaratkan bahwa sebenarnya selain untuk mengganti rezim dan membom pemimpin tertinggi Iran, mereka tidak punya rencana lain, dan ini sebenarnya sangat fatal bukan hanya bagi ketiga negara ini yang berkonflik, tetapi juga bagi ekonomi dunia. Dan sebentar lagi kita akan lihat mungkin harga gas, harga minyak akan melambung tinggi, dan itu akan juga berpengaruh bagi Indonesia, karena salah satu negara yang juga menyuplai pasokan minyak juga Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, Korea, China.
Baik, tentu akan berdampak pada stabilitas geopolitik dan ekonomi global. Terima kasih pakar geopolitik dan hukum internasional Reban Sihombing sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, usai jeda Prime Time News masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya kuasa hukum ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyoroti sejumlah kejanggalan terkait dengan periode keluarnya hasil audit kerugian negara saat penetapan status tersangka oleh KPK. Dipersembahkan oleh didukung oleh kita banyak menunggu di Ramadan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.